Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ratnasari dari Prodi S1 Manajemen semester 1 dengan NIM 21106010042. Di sini saya akan memaparkan materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu lama lagi, langsung saja ke materinya. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi 1. Pengertian iman beserta dalilnya. Yang kedua, pengertian tauhidullah. Yang ketiga, wujud iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. A. Pengertian iman. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal dan perbuatan secara nyata. Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman secara sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan pembuktian dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana firman Allah Quran Surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan di hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. B. Tauhidullah. Pengertian tauhidullah dari kata tauhid yang berarti keesaan Allah, kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Dari segi bahasa, mentauhidkan sesuatu berarti menjadikan sesuatu itu esa. Secara syar'i, tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam perkara-perkara yang Allah sendiri melalui nabi-nabinya dan sifat-sifatnya. Dengan demikian, tauhid dibagi menjadi 3 macam. Antara lain, 1. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang telah menciptakan semua makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tur ayat 35-36 yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Mengesahkan Allah dalam rububiyahnya maksudnya adalah kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta, mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, memberikan rezeki, memberikan manfaat, dan lainnya yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. 2. Tauhid uluhiyah, yaitu membahas tentang keesaan Allah dalam zatnya tidak terdiri dari beberapa unsur atau oknum. Tidak sebagaimana dalam teologi Yahudi dan Masehi. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang wajib disembah dan dipuja dengan ikhlas. Semua pengabdian hambanya semata-mata untuknya, seperti berdoa, kurban, berharap, berserah diri, dan pendekatan diri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya
kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan jauhilah berhala itu. 3. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya menurut apa yang pantas bagi Allah, tanpa takwil dan taktil, tanpa takyif dan tamsil. Allah menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya. Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar, karena tidak seorang pun lebih mengetahui Allah daripada Rasulnya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya, atau menakwilkan atau mengubah dari yang benar. Maka dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan berdusta terhadap Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 15 yang artinya, siapakah yang lebih zalim kepada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama dan sifatnya maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat Allah yang telah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta kita juga meyakini bahwa Allah lah yang memiliki nama-nama terindah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tersebut, yang kita kenal dengan nama Asmaul Husna. C. Wujud iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja kita sadar atau tidak. Perilaku tersebut diantaranya 1. Menjaga dan melaksanakan sholat. Yang kedua, memberi kepada orang lain sebagian rezeki yang kita peroleh. Yang ketiga, bersedekah dikala lapang maupun sempit. Yang keempat, tidak mudah marah. Yang kelima, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang keenam, berhenti melakukan perbuatan keji dan bertaubat. Yang ketujuh, mempercayai 6 rukun iman. Di antaranya, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadar. Dari materi yang sebelumnya telah saya sampaikan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil referensi atau sumber dari ini. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.